Halo semua, kembali lagi di Cinema Channel Project. Video kali ini akan membahas film yang berjudul RIPD 2, Rise of the Damned. Dirilis tahun 2022, disutradarai oleh Paul Leiden. Dibintangi oleh Jeffrey Donovan sebagai Roy Pulsiper, Penelope Michelle sebagai Jane, Jack Choi sebagai Slim Samuel, Richard Briggs sebagai Otis Claiborne, Tilly Cooper sebagai Caroline Pulsiper, Richard Fleshman sebagai Angus. Menceritakan Roy Pulsiper yang merupakan seorang sheriff yang mati karena dibunuh, dikirim ke kantor RIPD, organisasi yang menangani roh-roh jahat yang berkeliaran di dunia, yang mengambil alih tubuh manusia yang disebut Modar. Roy menerima pekerjaan itu asalkan bisa kembali ke dunia, karena Roy ingin mencari orang yang membunuhnya serta melihat putrinya menikah. Untuk menjalankan tugas itu, Roy memiliki partner yang bernama Jane yang sudah meninggal selama 445 tahun. Selama berada di dunia, Roy dan Jane menggunakan wajah yang berbeda agar tidak dikenali oleh orang-orang sekitar. Tugas Roy dan Jane adalah melenyapkan Modar yang dideteksi keluar dari neraka. Modar itu merasuki tubuh Otis. Otis memiliki rencana untuk membuka pintu neraka yang akan melemah segelnya setiap 25 tahun sekali. Otis dibantu oleh geng Samuel mengumpulkan orang-orang yang akan dijadikan pekerja untuk menggali pintu neraka itu. Roy dan Janet harus menghadapi Otis. Roh jahat yang merasuki Otis adalah salah satu dari 3 tangan kanan iblis. Gerbang neraka sempat terbuka dan roh jahat keluar, merasuki orang-orang yang disadar di sana. Dengan menggunakan air mata Tuhan yang dimiliki oleh Jane, membuat semua roh jahat kembali ke neraka dan menutup pintu gerbang itu. Namun Otis tidak ikut tersedot sehingga Roy dan Jane harus mengalahkannya. Dengan menggunakan sisa air mata Tuhan, Roy mengalahkan Otis. Setelah itu ia melihat pernikahan putrinya. Cerita berlatar belakang di Red Creek, Utah tahun 1876. Di sebuah tambang emas yang telah lama ditutup, ada seorang yang bernama Otis yang mencoba menggali tambang itu, berharap masih ada sisa-sisa. Namun yang muncul malah lubang aneh. Otis yang penasaran mencoba memastikan lubang itu, namun tangkanya malah terbakar. Tak lama muncul bayangan iblis keluar dari lubang itu dan merasuki tubuh Otis. Sebulan kemudian, di Horses Wyoming, Roy yang merupakan seorang sheriff sedang menjemput putrinya yang bernama Caroline yang akan menikah dengan laki-laki bernama Angus. Namun Roy belum rela kalau anaknya menikah. Tak lama datang para bandit dari geng Samuel menakuti para warga serta membawanya. Roy kemudian memasukkan putrinya ke sebuah rumah dan ia akan menghadapi para bandit itu. Terjadi baku tembak antara Roy dan bandit. Roy sempat mengenai para bandit itu, namun bandit itu terlihat tidak apa-apa. Tak lama dari belakang ada bandit berkuda mendekati Roy. Roy menembaknya dan membuatnya jatuh. Saat Roy mencari bandit yang lain, tiba-tiba ada yang menembak Roy dari dalam kereta dan membuatnya dikirim ke kantor RIPD Divisi Amerika Barat. Roy bertemu dengan Hano yang merupakan kepala divisi. Hano menjelaskan kalau dirinya harus melawan Modar. Modar adalah jiwa yang lolos dari pengadilan akhirat yang berkeliaran di bumi dan berbau busuk. Tugas RIPD membawa Modar ke neraka. Modar membutuhkan tubuh manusia untuk membuat petaka. Karena semakin banyak Modar di bumi, semakin tidak seimbang tatanan alam. Hano kemudian membawa Roy ke gudang senjata, karena senjata biasa tidak akan mempan. Roy kemudian memilih senjata mode klasik yang mirip dengan yang ia miliki, yang ia panggil Sushi. Roy bertanya soal arti lambang ular yang ada di lantai. Hano menjelaskan kalau itu Uroboros, pertanda kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali. Hano juga menjelaskan pada bulan purnama sebulan yang lalu ada retakan abnormal di pintu gerbang dekat Red Creek. Mendengar ia bisa kembali ke bumi, Roy tanpa membaca kontraknya langsung menerima tugas itu. Setelah itu muncul tanda di tubuh Roy. Roy kemudian masuk ke mesin teleport dan ia dikirim di bilik toilet di tengah padang tandus. Saat keluar ia ditabrak oleh Bison. Tak lama datang seorang wanita bernama Jane yang merupakan partner Roy. Jane sudah menjadi RIPD selama 445 tahun. Di kota, para bandit membawa orang-orang untuk jadikan budak. Di geng Samuel itu terdapat satu orang yang bernama Slim yang tidak tampak seperti bandit yang lain. Ia tampak polos dan tidak layak jadi bandit.
Roy datang ke rumahnya untuk menemui anaknya. Namun saat Roy hendak memanggil anaknya, Jen mencegahnya dan memberitahu kalau anaknya tidak akan mengenali dirinya karena ia memakai tubuh yang berbeda. Roy dan Jen pergi ke makam Roy. Di sana Roy terkejut dengan wajahnya saat ini karena ia menjadi seorang perempuan. Roy kemudian mengambil foto dirinya dan berkeinginan mendatangi putrinya. Jen mengatakan kalau dirinya tidak akan bisa berkomunikasi dengan putrinya karena apa yang dikatakan Roy tidak akan dimengerti oleh putrinya. Tak lama datang Henry yang merupakan teman Roy sejak lama. Henry bercerita kalau geng Samuel menangkap Angus. Mendengar Angus ditangkap, Roy seperti terkejut. Henry juga mengatakan kalau 3 anggota geng Samuel tertangkap dan akan dibawa ke Laramie untuk diadili. Roy berencana menyelamatkan Angus, namun oleh Jane ditahan karena tugasnya menyelamatkan dunia, bukan satu orang saja. Itu merupakan urusan duniawi dan itu bukan urusan mereka. Roy tetap ingin menyelamatkan Angus karena laki-laki itu bisa membuat putrinya bahagia. Roy dan Jane menunggu rombongan. Rombongan itu berhenti karena salah satu petugas kebelet. Saat akan menyergap, Jane melihat tanda Ouroboros. Mereka berspekulasi kalau ketiga orang itu sudah dirasuki oleh jiwa-jiwa jahat. Karena hal itu menjadikan tugas Roy dan Jane untuk memusnahkannya. Jane kemudian berpura-pura minta tolong kepada para petugas kalau saudaranya terluka. Para petugas menolak untuk membantu karena akan diberi perak. Petugas itu kemudian mau menolongnya. Roy kemudian berpura-pura pingsan. Setelah dekat, kedua petugas itu dilumpuhkan. Selanjutnya, mereka melumpuhkan petugas yang lain. Mengetahui itu, mereka menjalankan kereta kudanya. Roy berusaha mengejarnya dengan bergelantungan. Saat berada di atas kereta, Roy tertembak dan jatuh. Salah satu petugas kemudian memeriksanya. Petugas itu lari mengetahui Roy masih hidup, sedangkan Jane menangkap sisanya. Roy berusaha membuka gembok itu, namun tidak bisa. Jane juga tidak bisa menemukan kuncinya. Jane kemudian berencana mengeluarkan jiwa jahat salah satu dari mereka. Jane mengeluarkan sebuah botol kecil yang berisi air suci dan memercikkannya. Lalu dari dada muncul jiwa jahat dan merusak kurungan itu. Dua orang yang lain tampak ketakutan. Roy kemudian menembak makhluk itu dan lenyap. Tiba-tiba Roy disergap oleh dua lainnya. Dengan menggunakan pedangnya, Jane melenyapkan salah satunya. Yang tersisa tinggal Slim. Roy dan Jane kemudian menginterogasi Slim. Roy mengira kalau yang membunuhnya adalah Slim, namun Slim menyangkalnya kalau itu bukan dirinya. Roy menanyakan soal orang-orang yang ada di kereta. Karena tidak mau menjawab, Jane mengeluarkan air suci yang membuat Slim kesakitan. Muncul jiwa jahat dari tubuhnya. Karena mau berbicara, Jane kembali memasukkan jiwa itu. Slim mengatakan kalau modar yang bernama Otis bukan modar biasa, namun lebih kuat dari yang lainnya. Menculik orang dan dibawa ke Red Cliff selama sebulan setelah Otis muncul. Otis mengurung orang-orang itu dan menjaganya tetap sehat. Slim mengatakan kalau Otis bisa melenyapkan modal lain dengan menggunakan senjata yang RPD punya. Roy bertanya dari mana Otis memiliki senjata RPD. Jane tidak mengetahuinya, namun itu tidak bagus. Roy dan Jane kemudian membawa Slim untuk pergi ke Red Creek. Di tempat lain, Boy menemui Otis dan menginfokan kalau kru modal sudah kembali dan hanya membawa 8 orang lagi. Geng Samuel mulai meragukan Otis dan menyatakan tentang asal-muasalnya. Jiwa yang merasuki Otis merupakan salah satu dari 3 tangan kanan iblis yang bernama Astaroth. Otis memiliki rencana untuk membuka gerbang iblis. Karena setiap bulan darah membuat gerbang menjadi lemah dan para manusia dipekerjakan untuk membuka gerbang itu. Agar semua jiwa jahat keluar dan menguasai dunia. Karena gerbang akan melemah setiap 25 tahun sekali. Otis kemudian mendatangi tempat para bandit itu. Ketua bandit mengatakan kalau kabar penculikan sudah tersebar sehingga hanya sedikit yang bisa mereka bawa. Dia juga mengatakan kalau mereka ingin berhenti mengikuti Otis. Otis kemudian mengambil jiwa jahat dari dalam tubuhnya dan melenyapkannya. Melihat itu, bandit yang lain jadi takut dan tetap mengikuti Otis. Orang-orang yang diculik kemudian diberi masker agar tetap sehat. Mereka dibawa ke tambang. Karena retakan kecil itu membuat udara sekitar menjadi tidak sehat dan orang-orang yang tidak memakai masker bisa mati. Roy dan Jane sampai di Red Creek. Kota tampak sepi, hanya terlihat 2 orang wanita. Roy masuk ke dalam bar dan bar itu kosong. Kemudian mereka pergi ke sebuah hotel. Muncul pemilik hotel yang bernama Julius Butterfield. Ia juga seorang wali kota, pemilik bar dan percetakan.
Di hotel itu yang memiliki kulit berwarna tidak diterima. Roy mengancam Julius kemudian menurunkan tulisan itu dan memintanya untuk dibakar. Saat Julius membakar tulisan itu, Jane tampak ketakutan melihat api. Ternyata Jane mati dibakar hidup-hidup. Mereka kemudian diantar oleh seorang pelayan yang bernama Beverly. Beverly mengatakan tentang Slim karena beberapa kali melihatnya. Ia juga mengatakan kalau Slim itu baik, tidak seperti teman-temannya. Julius mengalami batuk-batuk karena efek dari udara yang tercemar. Ia kemudian menemui Otis untuk meminta masker karena sudah membantunya mengumpulkan apapun yang dibutuhkan oleh Otis. Namun Otis tidak begitu saja memberikannya. Julius kemudian diberi masker namun ia dipaksa menjadi pekerja. Slim berusaha menjelaskan kalau dirinya adalah modar yang baik dan hanya sedikit melakukan kejahatan. Namun Roy dan Jane tidak percaya. Slim juga sempat mengambil senjata milik Roy, namun Slim tidak menembak mereka padahal ia bisa. Slim hanya ingin mereka percaya. Roy dan Jane kemudian pergi meninggalkan Slim yang diikat dengan bak mandi. Mereka pergi ke sebuah gereja yang dikatakan oleh Slim. Di sana tidak ada siapa-siapa dan tempat itu berantakan. Roy hanya menemukan benda milik Angus. Tak lama Roy dan Jane mendengar teriakan dari Julius dan mereka menemukannya diikat di dalam kereta. Jane bertanya kepada Julius kemana Otis membawa orang-orang itu. Julius menjawab mereka dibawa gunung dan di sana hanya ada tambang tua. Tiba-tiba Roy diserang dengan kampak oleh para bandit. Terjadi perkelahian di antara mereka. Roy dan Jane dibawa dan dikurung oleh para bandit itu. Di hotel, saat Beverly mencari Julius di kamarnya namun tidak menemukannya. Ia malah menemukan bukti bahwa percetakan Julius mencetak selebaran tentang Slim yang membunuh Roy. Setelah itu, Beverly masuk ke kamar Roy dan melepaskan Slim. Beverly mengatakan kalau Slim tidak membunuh Roy. Slim hanya korban untuk menutupi pembunuh aslinya yang ternyata itu Julius. Beverly kemudian menyuruh Slim pergi dari tempat itu. Mengetahui penyakit Beverly semakin parah, ia kemudian memberikan masker milik Otis kepada Beverly dan meminta Beverly membagikan kepada penduduk yang tersisa. Setelah itu Slim pergi. Di kurungan, Neil Boyce melihat Jane dan Roy. Dari situlah Jane tahu dari mana para modal mendapat senjata RIPD. RIPD salah merekrut Neil Boyce, ia malah merampok gudang senjata RIPD dan membawa pergi. Para bandit membawa Angus. Saat akan dimasukkan ke dalam kurungan, Angus sempat melawan dan berkelahi dengan beberapa bandit. Walaupun pada akhirnya ia kalah dan dimasukkan ke kurungan. Melihat kejadian itu membuat Roy berubah pikiran dan ia mengakui salah menilai Angus sejak pertama bertemu. Roy secara tidak langsung menjelaskan kalau awalnya Roy takut Angus akan menggantikan dirinya dan Roy takut ditinggalkan sendirian. Otis yang berada di tambang mengatakan kalau sudah waktunya. Terlihat mulai muncul lubang-lubang kecil dan gebang lebih lemah daripada yang Otis duga. Para penduduk kemudian dibawa ke dalam tambang sedangkan Roy dan Jane ditinggal. Otis dan Neil menemui Roy dan Jane di kurungan. Otis mengatakan kalau besok RIPD tidak akan berguna melawan jumlah modar yang akan muncul. Otis meminta Neil untuk membawa Jane dan Roy besok sebelum fajar untuk dilempar ke dalam neraka. Para penduduk dipaksa untuk menggali. Otis tampak senang melihat semua itu. Banyak penduduk yang mulai kelelahan dan ada juga yang pingsan. Tanah mulai retak dan lubang menjadi besar. Muncul jiwa-jiwa jahat dan merasuki para penduduk yang ada di sekitar lubang. Jane mengatakan untuk menutup lubang itu harus memadamkan api nerakanya dengan air mata Kristus yang Jane temukan saat ia masih hidup dan ia bawa sampai sekarang. Tak lama datang Slim dan berpura-pura ingin membunuh Roy dan Jane untuk menipu penjaga di situ. Slim menembak salah satu penjaga, setelah itu berkelahi dengan penjaga yang lain. Jane mengambil golok dan membunuh penjaga lain yang akan menembak Slim. Sebelum membebaskan Roy dan Jane, Slim meminta agar jiwanya diadili ulang dan hukumannya dicabut. Jane mengatakan kalau itu jarang terjadi tapi bukan tidak mungkin. Slim juga menunjukkan selebaran itu kepada Roy dan menjelaskan kalau bukan dirinya yang membunuh Roy dan ia hanya dijebak. Makin banyak jiwa yang keluar dari lubang dan merasuki penduduk. Angus berusaha keluar dari tempat itu bersama para penduduk yang lain. Ia juga mengatakan untuk jangan menatap mata jiwa-jiwa itu.
Jane menjelaskan cara memakai air mata itu kepada Roy karena Jane trauma dengan api. Jane tidak bisa melakukannya sendiri. Slim dan Roy masuk, namun sebelum masuk Roy meninggalkan air mata itu agar Jane yang melakukannya. Karena ia sudah menjaga air mata itu sudah lama. Roy mengatakan kalau ini momen buat Jane. Di depan Otis, Roy seolah-olah ditodong oleh Slim. Setelah itu, Slim menembak Otis namun jiwa-jiwa lain melindunginya. Slim membantu Angus untuk mengeluarkan para penduduk, sedangkan Roy mencari Otis. Jane datang menyelamatkan Julius yang akan jatuh ke lubang dan menyuruhnya pergi. Sedangkan Roy berkelahi dengan anak buah Otis. Jane yang melihat Roy mulai terpojok dengan tekad dan keberanian yang besar, Jane melompat di atas lubang neraka dan meneteskan air mata itu dan menyelamatkan Roy. Setelah itu jiwa-jiwa tertarik ke dalam lubang. Jane dan Roy berpegangan agar tidak ikut tertarik. Jane dan Roy mengira Otis ikut tersedot ke dalam lubang, namun tiba-tiba Otis muncul dan membuat mereka terkejut. Otis kemudian berubah ke bentuk aslinya sebagai Astaroth. Otis menyerang Jane dan Roy yang membuat mereka terlempar. Roy mengalihkan perhatian Otis dengan terus menembaknya agar Jane bisa mengambil pedangnya. Otis dilindungi oleh jiwa-jiwa yang ada di sekitar tubuhnya, sehingga tembakan Roy tidak ada yang mengenainya. Roy dan Jane tertangkap oleh Otis dan jiwa mereka seperti disedot oleh jiwa jahat itu. Roy mulai tampak lemas dan tidak berdaya. Jane mengeluarkan salib yang membuat jiwa-jiwa itu sedikit melemah dan melepaskan Roy dan Jane. Roy bersembunyi sedangkan Jane tertangkap lagi. Roy melihat botol air mata yang tinggal sedikit isinya. Roy memasukkan air mata itu ke dalam senjatanya. Setelah itu Roy menembaknya. Tembakan Roy mengenai dan membuat Otis menghilang. Para penduduk yang selamat bergembira dan bertemu dengan keluarga yang lain. Roy dan Jane menemui Julius. Julius mengaku kalau dirinya yang telah membunuh Roy. Roy bertanya kepada Beverly, siapa orang yang ingin dijadikan sheriff? Beverly memilih Slim menjadi sheriff. Beverly dan Slim kemudian membawa Julius pergi untuk dipenjara. Roy mengajak Jane belanja gaun karena mereka akan pergi ke pernikahan Carolette. Karena baju yang mereka pakai sudah compang-camping. Carolette dan Angus akhirnya menikah. Mereka kemudian menemui Roy dan Jane. Roy berjabat tangan dengan Angus dan berpelukan dengan putrinya. Walaupun Carolette baru bertemu dengan Roy dalam wujud perempuan, namun ia merasakan kalau sudah begitu kenal lama dengannya. Roy dan Jane pergi dari tempat itu. Jane dan Roy kembali ke tempat mereka awal bertemu dan melepaskan kuda-kuda itu. Roy mengira tugasnya sebagai RIPD sudah selesai. Jane tertawa mendengar Roy berpamitan. Jane menjelaskan kalau kontrak RIPD satu kali kontrak berdurasi selama 100 tahun. Mendengar hal itu Roy kaget dan terdiam. Karena itu Jane dan Roy masih berpartner dan lagi Roy tertabrak bison. Cerita usai.